Salah satu indikator kesehatan rambut kita adalah dari porositasnya. Porositas itu merupakan kelembapannya. Jadi kalau kita ingin menilai rambut kita itu sebenarnya termasuk rambut yang sehat atau tidak, kita bisa ukur dari kelembapan, yaitu air yang terkandung di dalamnya. Jadi ini ada tes sederhana untuk mengetahui bahwa porositas kita nih baik atau enggak. Oke. Nah, jadi caranya satu helai aja ya. Satu aja. Banyak. Masukin semuanya atau? Masukin semuanya. Masukin. Oke. Sampai dia benar-benar terendam. Terendam ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih. Ini nggak mau masuk deh rambutnya, kan? Nah, udah. Nah. Oke. Sampai basah nah. Halo dokter. Langsung tenggelam. Langsung tenggelam, masuk ke dalam dasar gelas. Ya, ini kelihatan nggak Kalau nih? Fani agak melayang-melayang sedikit, Beda. ya masih di tengah-tengah. Tengah. Kalau aku masih Ngapung dong. ngapung. Ini pas nih Ngapung. perbedaannya. Jelas gitu jelas ya. sekali nih. Nah, kalau yang pertama nih rambut saya ya, dia kan mengapung, Yap. ya, dia ada di atas, jadi dia tidak turun. Berarti Ini bukan pengaruh dari panjang pendeknya rambut ya sebenarnya ya, tapi nanti dari bisa kita lihat di sini nih. gambarnya. Nah, ini persis sekali nih. Nah. Contohnya pas banget nih. Ya. Porositasnya rendah nih berarti yang saya ya rambutnya. atau normal atau tinggi. Kalau Fani karena dia mengapung di tengah-tengah berarti porositasnya normal. Jadi nggak enak, Dok. Berarti rambutnya sehat. Sehat. Itu dia. Kalau dokter Ring paling Saya dalam nih, jadi porositasnya tinggi. Itu dia. Porositas tinggi. Nah, masing-masing kelembapan ini artinya apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya porositasnya itu yang tadi tuh seperti dokter Ya, Ani yang mengapung itu, nah Berarti artinya mempertahankan kelembapannya terlalu rendah. iya, artinya jadi harus lakukan perawatan lebih lagi dokter Ani. Iya, jadi dia kemampuan menyerap airnya cepat, tapi melepaskannya juga cepat. Iya. Jadi kalau misalkan rambutnya basah nih, basah, jadi sifatnya akan lebih mudah kering. Iya. Nah, jadi terlalu kering malah rambutnya sebenarnya. Jadinya kering. Oke. Kalau yang porositasnya sedang, Nah, kalau yang sedang ini normal kan ya, jadi ini yang paling bagus sebenarnya ya. Jadi dia cepat menyerap air, tapi cukup normal dan melepaskannya pun cukup normal. yang terakhir nih. Nah, ini yang terakhir, ini berarti porositasnya Porositasnya sangat tinggi. sangat tinggi. Karena Sampai rambutnya langsung tenggelam ke bawah ya. Berat ya artinya. Berat. Ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi basah rambutnya, ini butuh waktu yang lama sekali untuk Oh, kering. benar itu. Nah, Oh, benar kayak Lama gitu. sekali ya kan. kalau basah, biasanya rambutnya basah terasa lengket. Ya. Ini kenapa bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam? Ini sebenarnya ada perbedaan yang terutamanya terletak pada kutikulanya. Ini dia, ada gambarnya. Jadi kalau porositasnya rendah, ya kutikulanya itu adalah seperti ini nih bentuknya. Nah, Tuh, bentuknya jauh berbeda ya dengan yang tinggi ya. Itulah sebabnya kalau porositasnya rendah, maka ini harus dibutuhkan pembukaan pada kutikulanya. Misalnya dengan rutin steam. Atau menggunakan handuk panas. Nah, itu harus dibuka supaya bisa nutrisinya itu masuk ke dalam rambutnya. Kemudian kalau yang porositas normal, ya tadi nggak perlu diapa-apakan, berarti sudah benar nih. Terapi yang dilakukan setiap hari ini sudah bagus. Iya, oke. Tapi kalau yang tenggelam, ya porositasnya tinggi, ini mengaplikasikan protein itu diperlukan supaya memperkuat si kutikulanya. Dan dia bisa dipakai misalnya nih minyak kelapa atau lidah buaya itu juga bisa. Dan yang pasti pakai conditioner secara teratur. Jadi kalau mau krim bat di rumah juga harus secara rutin supaya tetap terjaga dengan baik kutikulanya.